Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, tidak kata yang paling utama kita ucapkan kecuali rasa syukur kita kepada Allah karena banyak kenikmatan yang telah Allah berikan untuk kita semua, kenikmatan yang tidak mungkin kita bisa hitung satu persatu, kenikmatan yang tentu kita bersyukur sebagaimana dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Jika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah berjanji akan senantiasa menambahkan nikmatan yang kita akan rasakan. Sahabatku yang dimuliakan Allah, salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita umat akhir zaman ini termasuk umat yang dirindukan oleh Rasulullah, umat yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau, umat yang akan disampaikan atau diberikan oleh dengan tangan mulia dari Nabi kita SAW. Sahabatku, di pagi ini insya Allah kita akan kembali melanjutkan apa yang sudah dibahas di hari Senin kemarin bersama guru kita Bapak Haikal Hasan, tema tentang bagaimana kita harus menghindari dari jeratan riba. Dan begitu banyak riba bahkan orang yang tidak melakukan riba pun disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, di akhir zaman memang akan tercipratan dengan debu-debu riba yang luar biasa besarnya ya. Dan tentu karena sistem ekonomi yang masih belum sesuai dengan sistem ekonomi Islam, itu kita harus tetap waspada bagaimana kehidupan kita dan keluarga kita senantiasa berada dalam syariat Islam. Dan inilah sebuah ajakan yang tentu senantiasa digaungkan oleh kita semua sama jamaah yang terus saling berwasiat dalam kebajikan dan kesabaran untuk senantiasa berada dalam sunnah-sunnah dari Nabi kita SAW. Dan salah satu sunnah yang selalu diingatkan oleh sabda Nabi yang mulia, bagaimana pagi hari menjadi pagi yang berkah. Rasulullah SAW selalu mendoakan keberkahan pagi hari bagi umatnya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan umatku di pagi harinya. Tentu yang mengecap kenikmatan keberkahan pagi bagi mereka yang mau ya, karena begitu banyak ladang amal yang Allah telah bentangkan untuk kita semua, dari mulai kita melaksanakan subuh berjamaah di masjid, kemudian melakukan sholat sunnah, dari mulai sholat sunnah fajar dan juga zikir pagi yang jangan sampai lupakan, karena zikir pagi menjadi satu wiqayah atau penjagaan untuk kita dan keluarga kita. Dan di pagi ini dengan menghadiri majelis ilmu tentu menjadi bagian dari sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak pernah ada satu hari pun kecuali kita senantiasa mencari ilmu, thalabul ilm. Karena disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Jadi barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita termasuk yang Allah mudahkan menuju surga dengan salah satunya dibukakan diri dengan amal-amal soleh kita. Dan insya Allah salah satu program amal soleh kita yaitu adalah khitan masal, dan insya Allah tanggal 14 September kita akan menyelenggarakannya. Dan kami ajak semuanya jamaah untuk terlibat menjadi bagian dari kegiatan ini, baik sebagai panitia maupun yang mendukung program ini, barangkali di pendanaan. Ini sangat penting karena
orang tua asuh yatim, orang tua asuh khitan itu penting bagi kami untuk menjalankan program ini, karena tanpa dukungan dari jamaah semuanya tentu kami tidak mungkin bisa menyelenggarakan kegiatan amal soleh ini. Karena ini amal soleh kita semua, bukan MPI secara organisasi, tapi MPI secara jamaah menjadi bagian yang eh, terus istiqomah untuk melakukan amal soleh untuk bisa semua. MPI hanya sebagai sebuah kendaraan ya. Dan inilah salah satu kegiatan yang insya Allah akan kita lakukan. Mohon doanya dari semuanya untuk kelancaran dari kegiatan ini. Dan di pagi ini masih dengan tema tentang uh, riba ya, riba yang begitu menjerat kita semua, riba yang ketika kita tidak hati-hati untuk menghadapinya, maka jangan-jangan kita termasuk orang yang akan terjebak, akan terjerat, dan terus membuat hidup kita bersama keluarga kita menjadi keluarga yang uh, keluar dari syariat Islam, karena riba begitu besar. Bahkan Rasulullah SAW dan uh, para sahabatnya tentu sudah mengingatkan kita semua ya, untuk menjaga keluarga kita dari api neraka. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Tahrim, ku anfusakum wa ahlikum nara. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kita, diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Dan riba ini adalah bagian yang akan jerumuskan kita ke dalam api neraka. Dan itulah jamaah yang Allah, mudah-mudahan ini bagian yang akan kita terus istiqamahkan ya, untuk eh, menjauhi dari larangan-larangan Allah. Dan sebelum masuk ke kajian, sambil menunggu Bapak Haikal gabung di kajian ini, tentu barangkali ada informasi penting tentang khitan uh, massal ya, yang insya Allah akan diselenggarakan di bulan September ini. Barangkali ada yang disampaikan Bunda Darmi atau Dr. Fikri bergabung ya, Bunda Darmi atau mungkin Ustaz Selo akan disampaikan untuk kegiatan khitan ini. Tafadhol. Sudah ada yang informasi yang disampaikan tentang kegiatan khitan? Baik, kalau belum, insya Allah mungkin sambil menyiapkan beberapa materi yang disampaikan untuk kegiatan khitan ini. Mari sama-sama kita untuk mereview kembali apa yang sudah disampaikan oleh guru kita Bapak Haikal tentang bahaya riba gitu ya. Dan untuk keistiqomahan dari kita untuk membebaskan diri dari riba, dan sangat yang paling sederhananya tentu mengalihkan semua rekening yang kita miliki ke bank syariah. Itu hal yang sederhana gitu ya. Paling sederhana dan mudah kita lakukan. Artinya kita terus mendukung keberadaan bank syariah ini menjadi bank yang diminati, bank menjadi bidak bank yang uh, bagian dari kehidupan keluarga kita. Jangan sampai kemudian kita memperbesar uh, ekonomi yang berbasis kepada riba. Dan itulah zaman Allah, salah satu yang penting yang uh, untuk kita menghindari dari riba itu adalah salah satunya kesungguhan kita dengan cara hal yang sangat simpel, sederhana, salah satunya dengan mengalihkan semua rekening kita ke rekening syariah. Kemudian salah satu kesungguhan kita, kalaupun masih ada memang transaksi ribawi yang kita miliki, ayo kita tutup semuanya dan kita istiqomah untuk menjadikan ekonomi Islam, ekonomi syariah menjadi satu-satunya ekonomi yang akan menyelamatkan kita dalam transaksi-transaksi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan itulah kesungguhan kita untuk membebaskan diri dari jeratan riba ini butuh suatu keyakinan, butuh suatu kesungguhan, komitmen dari kita semua, sehingga kita akan setidaknya kita akan bisa berhujah di hadapan Allah bahwa ada upaya keras dari kita untuk uh, selalu mendukung keberadaan ekonomi Islam atau ekonomi berbasis syariah. Baik, alhamdulillah Babe sudah hadir. Masya Allah, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bahas tentang jeratan riba nih, Be. Ini sebuah fenomena yang Ya, sebagai
iya, fenomena yang begitu mengkhawatirkan ya, karena betul banyak keluarga kita yang hancur gara-gara ribawi ini, utang kemudian Oh, berlipat-lipat karena riba inilah yang memang disebutkan dalam eh, Al-Quran maupun Sunnah untuk kita jauhi gitu. Baik, kita nunggu bagaimana kelanjutan apa yang harus kita lakukan ketika memang kita ingin terus berkomitmen menegakkan ekonomi Islam ini. Tafadhal mashkurun. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat saya mendengar bagaimana kan eh, tentang sebuah komitmen. Ya, memang ya setelah mengawali dengan mengucap syukur kehadirat Allah dan bersalawat kepada Rasulullah, ini memang sebuah komitmen gitu. Ini memang sebuah pergulatan akidah gitu ya. Ya, pergulatan akidah. Ini memang apa namanya? Dibutuhkan satu keyakinan yang utuh gitu loh. Ini benar-benar urusan tauhid gitu ya. Jadi nggak bisa main-main, nggak bisa cuma sekedar slogan gitu, nggak bisa. Jadi awali dengan, ayo perubahan pola pikir dulu Bapak Ibu sekalian, please deh. Ini dampaknya itu berat, dampaknya itu banyak, dampaknya itu luas gitu. Dampaknya itu membuat kehidupan kita bisa celaka kalau umpamanya kita nggak segera lakukan lah gitu ya. Berbagai macam transaksi-transaksi yang ada di kita ini betul-betul menunjukkan kekhawatiran yang luar biasa. Ya. Nah, saya ingin bahas 7 transaksi haram sebagai closing dari dua minggu pembahasan kita. Ya, transaksi-transaksi ini jangan sampai masuk ke dalam rumah kita. Jangan sampai anak kita mendapati ya menjadi musuh di hari kiamat karena dia nggak tahu kita kasih makan apa, dia masih bayi gitu. Kita tutupin gitu, kita nggak tahu dia kesian. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi saya teringat abah almarhum gitu ya, abah saya almarhum mendidik kami ya dengan soal transaksi haram ini nggak main-main gitu ya. Abah itu suka kumpulin anak-anak, anaknya kan 8 banyak. Suka kumpulin anak-anak, abah tuh cerita. Nggak tahu nih, saya mohon sharing nanti. Adakah orang tua yang di sini seperti itu ya? Abah dulu tuh cerita, abah tuh dapat duit dari sini, dari sini, dari sini. Itu dia ceritain sama kita sama anak-anaknya. Saya ingat banget di kampung Melayu tuh. Ya, dapat duit dari mana tuh abah cerita. Dan abah juga bilang, abah gedein kalian, ya, kasih makan kalian. Abah tuh sambil nangis, saya ingat banget. Saya masih kecil tapi nggak paham. Cuma yang saya ingat, ngapain ya Abah nangis gitu. Dan sering tiap tahun tuh Abah sering ngomong kayak gitu. Abah tuh dapat duit dari sini, dari sini, dari sini. Abah tuh eh ya, jangan apa namanya nggak mau, jangan sampai kemakan makanan haram. Semua yang bawa-bawa pulang tuh halal gitu. Sebab kadang-kadang Abah dulu kan kalau masih kecil kan jajan saya kan cuma 25 perak ya. Pernah jajan kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD cuma 10 rupiah gitu. 10 rupiah, satu dan nol, bayangin. Satu dan nol. Itu udah cukup untuk beli somai dan minum. Ya. Somai itu 5 perak. Ya, 5 perak kita beli somai itu 5 perak. 5 perak 3 atau 4 kadang-kadang. Dan 5 peraknya lagi kita bisa beli es gitu ya. Bisa beli kayak sekarang es doger lah begitu ya. Saya ingat tuh akhirnya kita naik karena abah jadi lumayan duitnya kaya lah begitu. Kita naik jadi 25 rupiah sampai 50 rupiah sampai 100 rupiah jajan itu gede banget gitu. Sampai akhirnya pernah abah pulang, kalau abah dapat rezeki itu suka bagi-bagi sama anak-anak langsung. Duitnya gepokan gitu ya. Bilangnya gini, yang cium tangan dapat 1000,
1000 itu dahsyat. 1000 itu sekarang ya bisa dagang gitu ya. 1000 itu luar biasa lah. Saya ingat banget tuh skateboard aja cuman kalau nggak salah berapa ya, saya dapat dapat sunatan itu sunatan yang datang banyak gitu, ngasih kado, ngasih uang itu yang datang. Kalau nggak salah ingat tuh 4.000 gitu ya. Itu udah gede banget, bisa beli skateboard, bisa beli sepeda gitu. Dikasih itu sama Abah gitu. Jadi Abah selalu bagi-bagi rezeki pertama sama keluarga gitu ya. Dan almarhum Abah juga kita di rumah itu selalu standby ayam atau kambing-kambing kecil. Buat apa? Buat makan. Karena nggak bakal mau Abah itu makan dari hewan yang udah dipotong. Dia nggak lihat motongnya. Jadi orang dulu tuh kayak begitu tuh. Orang dulu tuh sangat menjaga banget kebersihan dan kehalalan makanannya. Saya ingat di rumah selalu ada kandang ayam. Selalu. Karena Abah kalau beli ayam 20 ekor gitu ya. Ntar kalau mau makan ayam, potong gitu. Besokannya mau makan kambing, potong gitu ya. Nggak bakal mau beli ayam pahanya doang, sayapnya doang. Nggak bakal mau beli kambing, udah jadi sate. Itu nggak bakal. Kalau kita sekarang kan, Masya Allah kita tinggal masuk ke dalam restoran, kita makan ayam. Oh, nggak mau. Nggak kelihatan sama dia motongnya. Nah, mungkin sulit, ya Allah alam. Tapi begitulah cara orang dulu menjaga makanannya. Jadi wajar kalau seandainya apa namanya yang terjaga banget gitu ya. Kita anak-anaknya nggak sanggup untuk mengikuti dengan cara demikian. Kenapa demikian? Karena, nah ini baru masuk materi. Karena ada 7 transaksi haram yang lebih haram daripada babi, yang lebih haram daripada anjing dari darah, lebih haram daripada bangke gitu. Kemarin saya bertanya ya, dan seorang ibu spontan menjawab karena kecelek, kecelek kejebak dengan pertanyaan jebakan Batman saya. Enakan mana rasanya ayam goreng yang dipotong ayamnya dengan menggunakan bismillah dengan ayam goreng yang dipotong tanpa bismillah gitu. Enakan mana? Seseorang yang masak sama. Enakan mana? Ya sama. Kenapa? Karena yang masak sama, bumbunya sama. Ya, di depannya ada bismillah menjadi halal, di depannya nggak ada bismillah jadi haram. Begitu. Memang begitu. Ya mau dibilang apa? Nah, itu yang membawa keberkahan, yang satu makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang satu membuat kuat ibadah, yang satu membuat malas ibadah. Yang satu membuat kita apa namanya tenang, damai dalam kehidupan ini. Yang satu walaupun ya dengan bergelimpang harta tidak menjamin ketenangan dan kedamaian. Yang satu akan berhadapan dengan Allah dengan penuh ridhonya, yang satu berhadapan dengan Allah tanpa ridhonya. Yang satu akan mendapat ucapan salamun qaulam mir rabbir rahim, yang satu buru-buru disalamin, ditengok aja enggak sama Allah gitu kan. Nah, jadi penting. Yang penting bertransaksi yang halal. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Kita tahu dulu yang halal mana, yang haram mana, baru kita bisa masuk ke dalam bagaimana cara mengatasinya. Bapak Ibu sekalian, saya membagi 7 transaksi haram. Dan ini sempat menjadi trending pada waktu itu ya, belum ada sosmed ngetop barangkali ya. Ya, berbagai institusi perbankan mengundang saya dan menjadi kajian rutin yaitu tentang transaksi-transaksi haram begitu. Baik, yang pertama saya masukkan dalam transaksi ya, yang pertama akhdut tajlis. Akhdut tajlis ini sebenarnya mengandung unsur penipuan. Akadnya itu dalam akadnya ada penipuan ya. Ntar saya WA supaya saya WA dulu nih ya supaya bisa apa namanya bisa uh, masuk kajian. Oke, saya tulis ya. Eh, saya tulis akd tajlis.
Yang kedua, sambil ngetik ya, sambil ngetik ya. Aqdut tagrir. Jadi kemarin saya sebut-sebut, saya belum membahas satu persatu karena belum waktunya aja. Ya, aqdut tagrir ya. Yang ketiga, ihtikar, ihtikar. Maaf, yang keempat, bai'un najas. Bai'un najas. Ya. Yang kelima maisir. Yang keenam riswah. Riswah. Dan yang ketujuh riba. Saya udah kirim tuh ya ke Mas Khalis ya. Saya udah kirim ke Ustadz Khalis Bakri. Nah, ya. Baik, kita lanjut lagi ya. Ingat ya, nanti kita bahas sedikit surat yang sebuah surat hutang yang dikirim oleh Ibu Nini ya. Oh ya, Ibu Nini Oktober ada perjalanan umroh yang asik tuh ya. Sayang waktunya mepet banget ya dengan pelantikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama aqdut tajlis. Ini penipuan. Contohnya gimana? Penipuannya berlaku baik kuantitas, kualitas, ya, atau harga, ya, atau waktu penyerahan. Ya, pertama gini, kuantitas ini udah jelas, dia mengurangi timbangan. Ya, ini udah haram mutlak. Ya, betul-betul dia mengurangi timbangan. Ya, ini sangat dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, para nabi zaman dahulu dimusnahkan umatnya karena urusan timbangan. Ya, karena ekonomi umat bakal hancur berantakan dengan timbangan. Jadi timbangan aja nggak boleh, apalagi yang lain gitu ya. Nah sayangnya di antara kita hanya melihat Islam itu sholat, zakat, puasa, haji. Nggak bisa, matematika itu Islam gitu. Yang nemuin aja orang Islam gitu ya. Pitagoras itu Islam, yang nemuin aja orang Islam. Sinus, kosinus, tangen, itu orang Islam gitu. Astronomi itu Islami gitu ya. Dia menjadi ahli astronomi, itu dia ulama, dia menjadi ahli trigonometri, itu ulama ya, jangan dianggap sepele ya. Jadi kuantitas itu mengurangi timbangan, itu jelas akdut termasuk bagian daripada akdut tajlis ya. Yang kedua kualitas. Kualitas itu kita dagang tapi kita menyembunyikan cacatnya ya. Ini paling parah kalau dagangnya dagang mobil dempul sana dempul sini, poles sana poles sini, cat sana, cat sini. Lalu kita bilang, ini mobil bagus, mulus. Haram itu. Itu betul-betul akadnya itu mengurangi kualitas. Gak beres itu. Ya, jual handphone, retak kacanya, pecah, buang, diganti. Ini ori nih, ori. Ori apanya? Kacanya udah diganti gitu kok. Terus kita tutupin gitu ya. Supaya nggak kelihatan. Itu mengurangi, itu bagian daripada akad tajlis itu. Ya, ditutupin, diapain. Jadi, bilang aja ini handphone jatuh gitu. Jatuh akhirnya retak, saya ganti kacanya. Sekarang saya mau jual. Gitu aja gitu. Jangan pakai ditutup-tutupin. Ya, haram. Itu mengurangi, menutupi mutu dari kualitas barang yang sebenarnya. Kalau mau, nggak ada yang mau, bodoh amat gitu. Itulah perjuangan tauhid memang ini. Allah Subhanahu wa taala yarzuqu man yasha. Allah bisa memberi rezeki dari jalan yang tak diduga-duga, ya. Yang ketiga harga. Ya, beda harga. Jadi gini contohnya.
Di kampung tuh sering banget terjadi. Kalau orang kota lewat mobilnya Alphard, harganya langsung tinggi. Bagaimana orang itu mau berkah? Bagaimana orang itu mau apa ya? Mau mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia masih mengandung transaksi yang haram seperti itu. Ya, begitu, wah mobilnya bagus, dia punya duit, biarin aja. Antarodin, yang penting redo, dia redo, saya redo. Nggak begitu dong. Ya. Rumus Antarodin nggak begitu gitu loh. Ya, ente jual barang, patokin harganya 1.000. Mau orang kaya kayak yang beli, orang miskin kayak yang beli, tetap 1.000. Begitu orang miskin beli, duitnya cuma 800, nggak apa-apa deh, sedekah. Itu transaksi di dunia yang berpahala akhirat. Ya, sama dengan supir taksi, itu dunia. Tapi ternyata yang naik taksi ulama, kiai. Ulama, Pak Kiai, maafin Kiai. Saya mau membantu perjuangan dakwah. Kiai turun aja nggak apa-apa. Itu transaksi dunia yang mendapat pahala akhirat. Ya, jangan sampai transaksi akhirat, tapi kita mengharapkan dunia sehingga tidak dihitung transaksi akhirat. Ya, ngajar ngaji. Ngajar ngaji itu bagus, transaksi akhirat. Tapi kalau nggak dikasih duit nggak datang, nggak bisa. Tapi haram nggak haram, tapi dia tidak mendapatkan pahala sama sekali dong ya. Yang keempat termasuk dalam akdu tajlis itu waktu penyerahannya. Jadi yang saya singgung kemarin QCD, quality cost delivery, ya. Quantity juga, quantity cost delivery. 4 ya, quantity-nya nggak beres, quality-nya nggak beres, cost-nya nggak beres, delivery-nya nggak beres, ya. Kita tahu ini, ya, tukang lemari tahu bahwa jadinya bakal tanggal 1. Tapi orangnya minta tanggal 25. Kita bilang, iya deh nggak apa-apa deh. Demi apa? Demi untuk mendapatkan order. Nggak boleh. Nggak bisa begini. Haram. Nah, bagian daripada transaksi akdu tajlis. Kita pindah ke poin yang kedua. Transaksinya disebut akdu tagrir. Akdu tagrir ini ada akadnya. Ya, tapi akadnya nggak clear. Sebagai contoh, sama ya, kita ngomong kualitas, kuantitas, cost delivery, ya. Kuantitas itu sistemnya ijon, ya, sistem ijon kita tuh nggak tahu. Kuantitas kan jumlah ya, kita nggak tahu hasil panennya tuh berapa kilo, tapi sebelum itu kita langsung beli. Kita nggak tahu, kita tahu saya di bisnis ini udah 20 tahun. Siapa yang tahu kalau besok ada badai? Itu resiko saya. Nggak bisa begitu dalam Islam. Ya, dalam Islam nggak bisa begitu. Jadi kalau mau beli, matang dulu. Baru. Itu udah di kampung-kampung, udah kayak begitu semua. Itu yang menyebabkan kita nggak berkah hidup. Itu yang membuat kehidupan kita tetap miskin. Itu yang membuat para petani makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara seperti itu. Saya waktu pertama kali awal buka usaha kopi, itu pengen beli kopi dari kampung. Nggak bisa, udah dibeli sama orang. Akhirnya kita dapat biji kopi di toko. Gitu, dari petani, nggak bisa. Dulu usaha saya itu supplier sayur-sayuran dan buah-buahan. Kita sewa mobil, bak, ke Cipanas, supaya dapat harga wortel murah. Nggak bisa, kita harus beli di pasar akhirnya. Karena udah ada yang ambil. Jadi akad seperti ini takdir ya. Udah diborong pada waktu masih muda. Ntar kalau udah matang baru dibeli, baru dibayar, nggak boleh, haram. Gitu ya. Kuantitas. Atau yang kedua akdu takdir tapi kualitas. Kualitasnya menjual dengan 2 harga. Kalau tunai harganya sekian. Kalau kredit harganya sekian. Ya. Nah ini nggak boleh. Ini termasuk riba sebenarnya ya. Cuman
contohnya gini, kalau tunai 1.000, kalau bayar 1 bulan 2.000, lalu disetujui tanpa ada kejelasan mau pakai yang tunai atau mau pakai yang kredit. Jadi seperti yang saya contohin kemarin, bagaimana cara menyiasatinya? Bulan ini kami nggak menjual kredit, kami jual tunai semua, harganya 10.000. Kamu kredit deh 10.000. Saya mau tunai 10.000. Ih, masa begitu? Ya memang begitu harganya. Gitu ya. Nah, kalau umpamanya kita mau jualnya kredit supaya memudahkan orang, bulan berikutnya kita bilang ini dibayarnya 3 kali. Enggak, saya mau tunai 3 kali bayarnya, Pak. Harganya berapa ya? Harganya 50.000. Ya udah deh, saya bayar 20, 20, 20. Nggak bisa, Pak. Harganya 50.000. Jadi 20, saya mau bayarnya 3 kali. Ya udah Bapak titip aja 20 dulu. Barangnya diambil nggak bisa. Nggak boleh. Ya, jangan macam-macam. Jangan macam-macam gitu ya. Nggak benar. Ini baru saja saya mendapatkan tadi malam ya curhatan dari seorang teman. Ibu-ibu itu beli baju di tokonya tunai. Beli tunai. Belinya lumayan banyak. Sampai ngeborong 100 juta. Gitu. Lalu ibu itu 1 bulan datang lagi. Beli lagi 100 juta. Kasih lagi. Yang ketiga, ibu itu datang beli lagi 100 juta. Transfer. Minta nomor rekening. Gitu. Karena udah beli. Ya deh, udah beli. Yang ketiga, apa yang terjadi? Hilang dan kagak dibayar. Ya. Ini barusan kejadian. Baru tadi malam orangnya curhat. Ya. Ya, saya bilang, ya itulah. Karena menggunakan transaksi yang haram. Ya, nggak bisa begitu, nggak bisa. Sampai kapanpun nggak bisa. Ya, bayar ada barang. Ya, teman nggak bisa. Saudara nggak bisa. Nggak bisa. Benar-benar nggak bisa. Ya. Ya, yang berikutnya kuantitas sudah, kualitas sudah, harga daily. Ini akdnya tagrir ya, akdnya tagrir. Waktu penyerahan, gitu, waktu penyerahan. Ada juga waktu penyerahan yang termasuk akdu tagrir. Misalnya begini, di zaman itu, saya ambil contoh zaman itu ya. Di zaman itu yang di dalam kitabnya menuliskan ada seseorang punya onta, ontanya hilang, ya. Ciri-ciri ontanya jelas tapi hilang. Ciri-ciri ontanya apa namanya, ada tanda hitam di punuknya 2 gitu. Harganya 10 juta. Hilang kemana? Dia lari ke hutan. Lalu dibayarin deh 2 juta. Ini nggak boleh. Nggak boleh, haram. Kenapa? Karena dia nggak tahu apakah onta itu bisa ketemu atau nggak ketemu. Itu artinya bisa jadi merugikan. Atau dia beli sapi yang lagi hamil. Beli kambing yang lagi hamil. Beli kambing yang lagi hamil nggak boleh, saudara. Ya, karena kita nggak tahu itu anak kambingnya itu mulus atau cacat, 2 atau 1. Ya, nggak bisa, nggak berlaku dan haram seperti ini. Ini kalau contoh zaman dulu seperti itu. Kalau contoh zaman sekarang beli tanah yang lagi sengketa, ya, beli tanah lagi sengketa. Mumpung lagi sengketa nih, ayo nih, nggak boleh, ya, haram, haram. Apalagi gini, jangan berisik jempol pelan-pelan. Gini, contoh yang lebih sadis begini. Dia diangkat jadi Pak Camat atau Pak Bupati. Akan ada proyek lewat jalan situ. Tanahnya akan, yang punya situ tanahnya akan tinggi harganya. Nah, sebelum tinggi dibayar-bayarin. Nggak boleh, haram.
betul-betul ini akadnya betul-betul akadnya akad tajlis banget, penipuan. Tanah di IKN, kalian aja contohnya. Ya, tanah di IKN. Itu para pengembang buru-buru beli karena dia tahu harganya akan naik. Nggak boleh demikian. Ya, harus clear, harus jelas. Kecuali modelnya itu adalah kita membuka lahan. Ya, kita membuka lahan sendiri tanpa kebijakan peraturan. Kalau kebijakan peraturan itu namanya ente udah tahu tuh harga Pak Lurah. Ini paling-paling nih, paling banyak terjadi sama Pak Lurah sama Pak Camat. Karena dia yang atur harga. Gitu. Ini akan dibuka jalan, harganya akan tinggi. Sebelum harganya tinggi, gue beliin aja dulu. Jadi udah tahu harganya bakal berapa. Jahat itu namanya. Orang kampung gigit jari akhirnya. Ya. Bagian yang ketiga yang saya tuliskan tadi itu namanya ihtikar. Ihtikar itu adalah menimbun barang dengan maksud menaikkan harga, ya. Seperti ntar terjadi kalau mau lebaran, gitu. Jadi sekarang dibeli-beliin. Kalau dibeli buat stok dan didagangin itu nggak ada masalah. Orang datang beli nggak apa-apa, datang beli nggak apa-apa. Tiba-tiba masuk bulan puasa, harganya tinggi, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda beli dengan sengaja niat untuk nimbun, ditaruh aja di gudang, orang mau beli nggak boleh, orang mau beli nggak boleh, orang mau beli nggak boleh. Begitu naik harganya dilepas, nggak boleh saudara. Ya, itu bagian daripada ihtikar. Ihtikar itu yang penimbunan barang, nggak dimurkai oleh Rasulullah, nggak disukai oleh Rasulullah pedagang yang demikian. Ya, kita beli aja sekarang. Kalau seandainya kambing, gimana kambing? Itu beda. Itu ada unsur perawatan. Beli kambing kecil, taruh di rumah, rawat. Ntar udah gede, mahal. Boleh, halal. Ya, kambing nggak ada expired. Ya, boleh halal. Kita rawat, kita kasih makan. Nah, perawatan dan kasih makan itu menjadi keuntungan kita ketika kambing itu udah gede. Itu bukan ihtikar. Ini biasanya yang berlaku ini barang-barang produksi yang udah jadi. Gitu ya. Kalau borongan lelang bagaimana? Borongan lelang. Borongan lelang boleh kalau kita tahu daftar barangnya. Kalau nggak ada daftar barangnya, nggak jadi, nggak boleh. Ya. Kalau lelang betul-betul suka-suka, antarodin dan jelas. Kenapa? Karena kita dikasih lihat. Saya ikut lelang. Ya. Kemarin kalah tuh ya. Ikut lelang. Lelang apa? Barang elektronik. Di mana? Di perbankan. Bagaimana caranya? Dia akan buat daftar ini barang-barang. Kita datang ke bank itu, kita lihat, kita uji. Oh, ini komputernya. Ada berapa komputer? Ada 150 unit. Laptopnya berapa? Ada 800 unit. Mana dia barangnya? Ini dia. Oh, gitu. Oh, gitu. Oh, gitu. Kita tes random. Oh, oke, oke, oke. Ada daftarnya. Baik, jual mau dibeli, mau dijual berapa, Pak? Nggak pakai harga, tertutup penawaran. Itu mekanisme di sana. Ya, kurang lebih sekian, harganya sekian, ada 800 unit laptop. Kalau dijual barangnya laku nih, dalam kondisi bagus bisa 5 juta ini, 4 juta ini kalau jalan. Kalau nggak jalan, rongsokan kita mesti ini nih. Kurang lebih harganya sekian nih. Oke deh, kita ikut deh, kita borong deh 1 unit 1 juta rupiah, kita masukin penawaran harga. Itu boleh. Ya. Baik, yang ihtikar itu barang ya, berlaku penimbunan ya, nggak ditimbun, nggak dijual. Orang beli nggak boleh, orang beli nggak boleh. Kenapa? Karena belum naik harganya. Yang keempat itu bai'un najas. Bai'un najas itu harganya ada, semuanya jelas, clear, tapi terjadi persekongkolan. Ya, terjadi persekongkolan. Persekongkolan maksudnya gimana? Begini. Di pasar burung pramuka itu terjadi bai'un najas yang luar biasa. Apa yang dimaksud terjadi bai'un najas? Jadi yang mau beli itu ada 6 orang, itu semua temennya. Ini persekongkolan. Ya, persekongkolan. Semua teman-temannya sendiri.
Pasar Burung Pramuka tuh terkenal tuh. Jadi ketika kita deketin toko itu, kita lihat ada burung cakep bunyinya cuit 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 cuit, cuit, cuit. Belum ngomong apa-apa, di samping kita orang langsung masuk, Pak, berapa duit tuh, Pak? Nah, 2 juta. Aduh, jangan kemahalan dong. Ya, jangan 2 juta, turunin deh, turunin deh. Yang nawar tuh bilang 1,5 deh, gitu. Itu ada datang lagi tuh orang. Bagus nih burung, 2 juta. Oh, gitu. 1,5. Dia nawar 1,5, saya nggak kasih. Ente nawarin 1 juta. Dia nawar 1,5 tuh nggak kasih. Yaudah deh, 1,6 deh. Gitu. Padahal tuh burung cuma 200.000. Gitu. Itu disebut bai'un najaz. Jadi dia melakukan persekongkolan, ya, haram. Kita nggak bisa ngapa-ngapain tuh ketika kita udah beli, udah bayar, gitu, kita udah di pihak yang salah, yang kalah, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Lebih cepat lagi karena ada pembahasan, ya. Apa yang saya tulis tadi? Maisir. Maisir ini ada unsur perjudian, ya. Jadi gini, apa ya? Yang sering terjadi kan, kalau judi jelas judi, ya. Ini kita main satu grup, yang kalah bayar, gitu, ya. Yang kalah bayar. Nah, hindarilah yang kayak begini deh dalam pergaulan, dalam pekerjaan. Lain lagi kalau arisan. Walaupun arisan banyak yang mengatakan mudorot, ya, nggak, siapa yang lagi butuh, siapa yang dapat, siapa yang nggak butuh, siapa yang lagi nggak dapat, nabung kepaksa, nggak ada keredaan di situ kecuali ridho kalau umpamanya lagi pas dapat arisan, kan repot kalau begitu. Kecuali kalau kita memang niat nabung, ya, lain lagi urusan niatnya. Baik, jadi kalau maisir itu judi, yang termasuk judi halus itu ya seperti itu tadi, ya. Yang kalah bayar, yang kalah traktir, gitu, ya. Ini kan buat main-main aja, ya, ntar di pengadilan akhirat bilang aja sama malaikat, malaikat maaf lagi cuma main-main, udah gitu aja, ya, kalau berani. Yang keenam itu riswah. Riswah itu suap, ya. Suap diberikan untuk mendapatkan yang bukan haknya. Jadi gini, apa ya, yang lebih nyata hari gini. Oh iya, kalau saya dapat proyek, kita kasih kickback. Kalau dapat proyek, kita kasih kickback. Ini haram ya, akhi. Ya, orang lain ke begitu, ya biarin orang lain. Kalau umpamanya kita nggak begitu, kita nggak kebagian proyek. Ya biarin, kalau Anda tahu uang yang diterima itu berupa darah, itu ya repot. Pas lihat itu berupa hal yang menjijikkan dong. Biar banyak, tapi itu menjijikkan, ya. Biar banyak, tapi mata batin tuh mengatakan itu bangke. Ya, haram. Ya, nggak boleh demikian. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir yang kita bahas itu adalah riba. Saya masukin dalam kelompok yang terakhir, ada riba fadl, ada riba nasi'ah, dan ada riba jahiliyah. Riba fadl ini saya bacain, ya, barang yang sama ditukar dengan kuantitas yang beda, gitu, ya. Tukar tambah, kalau kita beli barang tapi tukar tambah, itu riba, gitu. Nggak boleh, yang ini nggak jelas harganya, yang ini nggak jelas. Jual handphone jadi riba, ya. Tukar tambahnya boleh, tapi ada yang nggak boleh. Yang nggak bolehnya kalau umpamanya bagaimana, yang boleh bagaimana. Yang boleh, ini handphone lo harganya 1 juta deh. Handphone yang punya gue ini harganya 5 juta, jadi lo nambah 4 juta deh. Itu boleh. Boleh, ya. Tapi kalau umpamanya tukar tambah nggak jelas harganya, itu nggak boleh, saudara. Ini saya mau beli yang baru nih. Saya bayar 3 juta deh. Nih, saya tambahin nama handphone second. Nggak boleh. Itu riba fadl. Ya, riba fadl. Itu ada kelebihannya. Tidak boleh tukar tambah tanpa kejelasan harganya, tidak boleh. Tukar tambah boleh, transaksinya diberesin satu-satu. Harga barang bekas yang lo punya ini harganya sekian. Dan harga barunya ini bandrolnya sekian. Jadi nambahnya sekian. Itu boleh. Dan itu usahakan 2 akad. Ya, 2 akad. Walaupun di ujungnya kita bayar cuman sekian, gitu, ya.
Yang kedua, riba nasiah. Riba nasiah itu saya bacain tambahan dalam investasi di mana seorang nggak mau menanggung risiko. Ya, seperti investasi uang dalam sebuah bisnis, ia minta bayaran tiap bulan sekian tanpa mempertimbangkan bisnis rugi atau untung. Ya, di mana tuh? Ya di bank. Mau di sini dulu. Sini kalau mau sini. Cing kolokan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mau dibolak-balik bagaimana juga minjem duit di bank itu riba. Minjem duit dengan pinjol itu riba. Bagaimana cara melepasnya? Nggak bisa dilepas. Kecuali ada satu komitmen kuat. Ya. Yang terakhir, riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu memberikan pinjaman dengan minta tambahan pengembalian. Ya. Itu riba jahiliyah. Apalagi ribanya adhafan mudha'afah. Ya. Saking perhatiannya orang-orang dulu itu jangan sampai mendapatkan keuntungan dari pinjaman itu. Saya lupa Imam Syafi'i atau Imam Hanafi gitu atau Imam Maliki gitu ya. Atau Imam Hanafi enggak. Kalau enggak Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i. Ketika dia bertransaksi dengan seseorang itu meminjam uangnya. Pada tanggal tertentu akan janji akan mengembalikan. Imam datang ke rumahnya untuk menagih. Rupanya yang bersangkutan tidak ada di rumah. Belum pulang, kata istrinya, kata keluarganya. Maka disuruh duduk. Nggak mau dia. Disuruh minum, nggak mau dia. Disuruh berteduh, nggak mau dia. Dia nunggu di luar dengan panas, di jalan umum. Ketika berjumpa orang ditanya, Imam apa yang Anda lakukan di sini? Oh, saya sedang menagih hutang dengan Bapak itu. Dan dia tidak ada di rumah. Jadi ditunggu. Kenapa tunggunya di luar? Dia takut dianggap mendapatkan kelebihan kenikmatan karena duduk di dalam dengan berteduh dan menyicipi makanan. Tuh, saking hati-hatinya. Ya. Ya, ini mungkin Anda bilang berlebihan, buat saya tidak. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dianggap dia mendapatkan keuntungan dari transaksi itu. Allah alam bisawab. Baik. Kemarin ada yang bertanya kepada saya, Japri, lalu saya katakan nanti kita bahas di umum. Pertanyaannya adalah ketika seseorang berhutang kepadanya, lalu dia jamin dengan surat bahwa dia akan membayar. Di negara kita itu nggak berlaku. Anda nggak bisa nuntut, Anda cuma gigit jari, dikerjain nama orang jahat. Gitu doang jawaban saya. Anda sedang dikerjain sama orang yang ngerti hukum. Anda akan nggak bakal bisa dapat duitnya, itu nggak bakal bisa dapat. Ya, pasti akan mendapatkan kehilangan. Bagaimana caranya? Ya memang negara kita begitu. Ya, kecuali kalau umpamanya abah saya pernah minjemin satu uang kepada temennya yang masih ada hubungan famili dengan jumlah yang sangat fantastis. Lalu abah saya nggak mau ngasih kecuali dia memberikan sebuah jaminan. Ya, jaminannya apa? Jaminannya adalah tanah, sertifikat tanah. Lalu kemudian tertulis apabila sampai dengan tanggal sekian tidak atau belum dibayar, maka sebidang tanah yang ini menjadi milik ini dan seterusnya. Jadi ada jaminan yang akan diberikan. Itu jadi kuat gitu ya. Ya, kalau nanti kalau nggak bayar baru ada nggak bisa. Akan diberikan aset nggak bisa. Itu sebuah janji nggak bisa. Jadi kalau terlambat baru nggak bisa sama sekali nggak bisa. Saat transaksi kita pegang jaminan. Ya, saat transaksi pegang jaminan. Ini kan sama teman sendiri. Ya udah jangan ngomong kalau sama teman sendiri, niat aja sedekah, dibayar syukur nggak dibayar udah, gitu aja. Udah teman udah seperti saudara, ada dia minjem, udah dia jangan pakai ngomong minjem. Ini saya berikan buat Anda. Kalau Anda mampu bayar, nggak mampu nggak apa-apa, gitu aja dari awal aja akadnya kayak gitu. Ya, kalau soal dagang, kalau soal pinjaman mesti jelas, enak nggak enak, gitu ya. Saya bertamu kepada seseorang yang sangat kaya raya di
Jakarta rumahnya banyak, di Cawang ada, di kota ada, di Cikini ada, di Puncak ada. Saya datang ke rumahnya karena ada undangan. Di halaman depannya, di bangku tamunya, di jendela ditulis. Gede-gede lagi pakai stiker. Hutang akan menyebabkan permusuhan. Saking dia sebel karena setiap datang orang minjem uang sama dia. Hutang itu ditulis di situ. Saya ketawa, ini luar biasa. Ini kenapa ditulis begini? Ya, hutang menyebabkan permusuhan, menyebabkan putus persaudaraan, begitu. Jadi nggak bisa ya. Baik, barangkali ada ingin ditanyakan, dibahas sesuai transaksi-transaksi ini atau dengan pengalaman-pengalaman dari Bapak Ibu sekalian. Tafadhol silakan. Baik, alhamdulillah bismillah. Silakan jemaah yang dimuliakan Allah. Masih ada waktu untuk kita diskusi ya tentang terutama bahasan tentang riba ini yang karena pembagiannya ini yang cukup banyak hingga kita harus mengenalnya ya. Jangan sampai ini jenis-jenis riba yang menjadi sebuah transaksi yang umum dilakukan oleh masyarakat. Padahal ini adalah bagian dari riba yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Untuk riba nasiah ini tadi Beh yang soal ini mungkin bisa lebih dijelaskan lebih detail lagi Beh tentang riba nasiah ini yang orang membeli sesuatu kemudian ada penangguhan ya pembayaran karena ada perubahan nilai gitu ketika yang akan dibayar di kemudian hari ini apakah kemudian nilainya jadi bisa disebut riba apakah itu menjadi merugikan pihak pembeli juga penjual gitu Beh? gini, kalau barang atau objek yang dijual itu dipastikan naik ya, atau dipastikan turun atau diserahkan kepada pasar, ini menjadi mekanismenya. Kalau dipastikan turun, ya tentu pembeli nggak mau, pemilik nggak mau dong. Kalau dipastikan naik, ya pembeli terpaksa dong gitu. Kalau diserahkan kepada mekanisme pasar, maka keduanya akan saling rela gitu. Nah, yang terjadi adalah yang sangat mengandung unsur yang ragu-ragu terhadap riba atau tidak itu adalah ketika kita membeli semen gitu. Saya pernah berdebat habis tuh urusan seperti ini ya. Ketika semen kan akan mahal. Ya belum tentu saya bilang. Bisa jadi semen jatuh harganya. Gitu. Jadi kalau diserahkan kepada mekanisme pasar, ini menjadi jual beli yang halal, akhi. Tapi kalau umpamanya dipastikan turun atau dipastikan naik, ini menjadi transaksi ribawi. Gitu. Nah, yang jadi masalah adalah kalau seandainya barang ini emas, gitu ya, valuta asing, emas. Kita nggak tahu nih emas kadang naik, kadang turun sedikit. Kita juga nggak tahu juga valuta asing ini kadang naik, kadang turun sedikit. Maka transaksinya itu harus terjadi pada waktu akad. Gitu. Jangan sampai transaksi terjadi akadnya belakangan. Ya beli sekarang, bayar sekarang, tunai sekarang. Mau besok ya lain lagi harganya. Beli besok, bayar besok, transaksi besok, akad besok. Kita ngomong per waktu. Kalau enggak, betul-betul termasuk riba nasiah. Mudah-mudahan jelas gitu ya. Mudah-mudahan jelas. Banyak nih riba nasiah ini dipraktekkan oleh bank yang otomatis langsung menaikkan harga karena akan jatuh pada tahun sekian. Harganya menjadi sekian. Udah, lupakan. Akan tahun sekian dan harga sekian, lupakan. Pokoknya hari ini beli kredit cicil 20 tahun. Dah, gitu aja. Ya, jangan pakai ntar berapa, ntar bagaimana, ntar tinggi, ntar turun, ntar enggak. Pokoknya satu akad, satu harga, satu waktu, satu transaksi. Begitu. Kalau pinjam emas, kemudian dikembalikan, itu kan harga emas selalu naik ya. Misalkan Ya. kita pinjam 10 gram, kemudian
5 tahun ke depan ketika dikembalikan tentu kalau nilai rupiahnya kasih akan lebih naik gitu, Be. Ya, Tapi si peminjam itu memang mensyaratkan harus dengan emas lagi, itu tidak termasuk riba ya. enggak, itu malah transaksi yang halal, yang benar. Ya. Ketika masih membawa harga lama, itu malah unsurnya riba kental banget, itu riba banget, nasiah banget. Ya, minjem emas 10 gram, balikinnya emas 10 gram. Ya, nggak peduli. Tetapi kalau minjem duit dan dibalikinnya itu pada tahun-tahun yang akan nanti itu, maka ini harus dikonversi ke dalam emas juga ya, akhi. Kalau enggak, ya kacau. Contoh. Ini nyontohnya kepada pribadi. Ada surat hutang, seseorang berhutang kepada almarhum ayah saya 400 juta. Tahun 80. Terus kalau sekarang udah tahun 2024, bayarnya tetap 400. Ya enggak juga begitu. Enggak juga begitu. Ini sekarang tahun 2024 loh. Apalagi surat hutangnya tanpa waktu. Itu udah cacat dari awal. Pada tahun 80, 400 juta itu bisa membeli 40 kilo emas. Tahun 2024 ini harganya bukan 400.000, yaitu 4 kilo emas, setara dengan itu. Maka dia harus membayar sejumlah 40 miliar. Jadi ngutang jadi naik dong. Bukan soal ngutang, bukan soal riba. Betul-betul merugikan yang satu dan menguntungkan yang satu. Kecuali pada waktu dolar naik pada tahun 98. Ada orang berhutang 10 dolar. Tiba-tiba itu dolar, 10 dolar kan cuma 40.000 kan. Tiba-tiba dolar menjadi 16.000. Dari 40.000 jadi 1.600.000. 40.000 aja. Nggak bisa dong. Ente minjem sama dolar 10, balikin dolar. Gitu ya. Nah, ketika 98, harusnya terjadi saling pengertian. Harus terjadi saling pengertian. Ya, harus terjadi akadnya itu dirubah. Akad yang udah terjadi harus di ngertiin. Bagaimana bisa? Ini kan mekanisme pasar akibat kezaliman. Mekanisme pasar akibat settingan. George Soros lah pada waktu itu. Warren Buffett lah pada waktu itu bermain untuk menghancurkan ekonomi Indonesia. Itu harus terjadi musyawarah dalam pengertian. Karena waktunya itu nggak cukup untuk mengubah seperti itu. Ya. Dan juga pada waktu musim-musiman, begitu musim cincin cincin batu akik, waduh harganya ngabul, nggak punggung lagu, ya, 100 juta 200 juta, ya itu harga pasti nggak akan bertahan lama. Sekarang batu akik 10.000 20.000, bagaimana tuh yang beli dulu 100 juta 200 juta dia mau jual 100 juta 200 juta lagi? Nggak mungkin. Lagi rame pohon janda bolong, lagi rame pohon apa gitu, yang pohon-pohon kemarin pohon hias, 1 juta 2 juta 3 juta itu di pinggiran banyak, sekarang dibuang-buang. Itulah ya, nggak jelas harga, nggak mengambil keuntungan dengan cara yang berlebihan, akhirnya mendapatkan kerugian. Ya, lagi musim lovebird, waduh, lagi musim arwana dulu, lagi musim ikan lohan, udah jangan pakai musim-musiman ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari transaksi-transaksi yang demikian. Amin ya Allah ya Rabbal. Saham bagaimana? Saham, kalau umpamanya jangka waktunya untuk menumbuhkan perusahaan, syirkah. Tapi kalau untuk lepas beli, jual, maisir. Ya. Kalau syirkah itu halal, kalau maisir itu haram. Beli saham boleh nggak? Boleh, tapi kita jangka panjang. Namanya kita ikut mengembangkan perusahaan. Gue tanam saham deh, harganya berapa? 1%. Nah, ketika 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, perusahaan membesar, asetnya menjadi 1 triliun.
maka uang kita yang 1% itu dikali 1 triliun, ya 1 miliar kita dapat. Begitu, itu saham. Ya, lain halnya kalau lihat naik, jual, buru-buru, lagi naik, jual, 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 jual. Wah, lagi turun, 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 turun. Apalagi itu instrumennya pemerintah. Pemerintah tahu besok ini bakal begini. Udah, ya. Bagi teman-teman, hindari yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah sudah nggak terasa nih udah hampir jam 7 ya. Kita sudah membahas tentang tema tentang Masya Allah, udah lewat ya. Maafin. menarik sekali tentang tema ekonomi syariah ini, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang terjauh dari riba, dan tentu sebagaimana yang disampaikan oleh Babe, semuanya akan berujung kepada keberkahan keluarga gitu ya. Karena ini Baik. bagaimana kita harus menjaga harta kita dari harta-harta yang terlarang gitu, dari transaksi yang terlarang, yang haram, karena ini akan berakibat kepada bagaimana keluarga kita eh, apa eh, penuh dengan keberkahan. Kalau ada barang haram tentu akan terjauh dari keberkahan. Nah, Hmm, Oke, dan ini ada pesan juga nih dari Ibu Mimin. Kalau nyimpen emas jangan lupa dengan zakatnya gitu ya. Dan ini memang penting sekali, Bah ya. Dan ada juga yang mengusulkan tema ini yang memang harus berepisode terus, Bah. Tidak cukup sekali gitu ya. Apalagi ini kan harus baru kilasan-kilasan. Yang tentu pesan pentingnya adalah yang sampai harta kita harta yang ribawi, harta yang diharamkan. Karena itulah kita harus mengenal berbagai macam jenis transaksi yang haram ini agar kita terhindar dari transaksi yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya gitu ya. Mudah-mudahan walaupun sekilas nanti menjadi sebuah pemahaman, dan barangkali akan menjadi ada tema lain penting ya berkaitan dengan harta ini, karena harta Insya Allah. kita rezeki Allah Subhanahu wa taala tentu ada nilai kebutuhan untuk kehidupan dunia kita, kehidupan sehari-hari kita, tapi jangan sampai ada barang haram dari harta yang kita miliki, Baik. karena Ya Rob. ketika kita menyuapi anak-anak kita, memberi makan anak-anak kita dengan harta yang haram, tentu ini menjadi sebuah bencana yang eh, tidak hanya di akhirat kelak tentu dosanya, tapi juga berakibat yang akan kita rasakan di dunia juga. Mudah-mudahan harta yang kita miliki senantiasa kita bersihkan dengan zakat, dengan sedekah, dan itulah bagian dari upaya kita untuk menjadi orang muhsinin yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, eh, fi amwalihim haqqul sa'idi wal mahrum. Dalam harta orang-orang yang muhsinin itu adalah bagi orang beriman, harta yang dimiliki itu ada hak untuk orang yang meminta maupun yang tidak meminta, disebut dalam Al-Quranul Karim. Dan inilah harta yang kita miliki menjadi bersih, penuh keberkahan dengan cara sedekah, dan mari kita galakan untuk sedekah rutin setiap pagi ya. Wah, Berapapun harta yang kita keluarkan, ketika kita rutin istiqomah melakukannya, mudah-mudahan menjadi bagian dari amal yang mendatangkan ridho Allah. Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan sudah ada QRIS di hadapan Bapak Ibu jamaah semuanya. Di samping saya ada QRIS yang dengan mudah kita untuk mengklik handphone kita, gadget kita, dan insya Allah semua yang diamanahkan kepada kami akan kita alokasikan, salah satunya untuk saudara-saudara kita di Gaza lewat Golden Future, kemudian juga ada sedekah untuk eh, rumah tahfidz Quran Al-Kausar, dan juga geria Quran Tuan Guru Subhan Pajar yang alhamdulillah menjadi rutin yang kita lakukan. Mudah-mudahan ini semua yang kita lakukan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi-lagi mari kita bersihkan harta kita dengan bersedekah rutin setiap hari. Dan ini insya Allah di bulan September ini ada kegiatan khitan masal, menjadi orang tua eh, khitan, anak khitan menjadi juga sebuah kebaikan untuk kita semua. Insya Allah bersama Ustadz Pati Karim Beh ya, di tanggal 14 September kita akan mengadakan khitan sebanyak 50 orang anak, insya Allah. Doakan, mohon doanya dari semuanya, mudah-mudahan acara ini lancar dan Allah mudahkan untuk menyelenggarakan dengan baik. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Amin ya Allah ya Rob.